Sudah sampai langsung di Amerika, di Rhode Island. Itu dari New York kami jalan darat bisa 6-7 jam sampai di sana. Dalam itu gereja bendera LGBT. Di setiap gereja sudah ada bendera pelangi. Pendeta-pendeta yang tidak melakukan pemberkatan sejenis melanggar hak asasi manusia dan pasti dipenjara. Trump bilang, hari pertama saya naik, saya suruh ganti. Saya akan pergi ke polisi kasih tahu, di Amerika cuma 2, laki-laki perempuan. Saya anggap Trump dipakai Tuhan. Dulu video saya viral sampai banyak orang Islam senang dengan saya. Karena saya bilang apa? Untung negara ini nih mayoritas Islam. Oke. Di situ saya sebenarnya punya goal adalah menyadarkan orang Kristen bahwa larangan tentang LGBTQ itu di Alkitab sangat keras. Di Islam itu urusan Islam dan terbukti. Belum pernah saya lihat ustadz melakukan pemberkatan Udin dan Samsul, itu belum. Pak Ahmad Saleh pernah ada. Tidak ada Udin dan Samsul bilang saya terima nikahnya Samsul apa begitu, Udin dengan Samsul, nggak ada. Pendeta sudah banyak, negara-negara Kristen. Lalu apakah saya sedang puji-puji Islam dan menjelekan Kristen? Bukan. Saya mau kasih tahu Kristen tidak seserius Donald Trump. Masa seorang presiden yang kalian tuduh bilang, oh mabok lah, drugs lah apa? Kalau belum pernah di Amerika aja omong banyak. Saya sudah pergi Trump Tower di Vegas. Itu satu-satunya hotel yang tidak ada judi, supaya saudara tahu. Hanya lihat dari media. Tapi Vegas di depan Trump Tower, semua orang bersaksi. Semua hotel di sini prostitusi, judi, bla bla bla. Satu-satunya yang nggak ada kasino cuma Trump Tower. Tower miliknya Donald Trump. Itu tidak ada. Kalau dia punya kurang di masa lalu, siapa yang tidak punya masa lalu? Tapi sekarang terbukti dia suarakan kebenaran Tuhan, mengaku Tuhan dan mengaku ajaran Kristus, dan viral. Dia baru satu kali omong, orang share tuh ratusan ribu kali. Kalau share aja ratusan ribu kali, dia video oleh berapa banyak juta itu yang tonton, dan itu dahsyat. Amin, dikasih Tuhan. Jadi saya omong itu bilang, untung di sini negara Islam, jadi Islam itu juga anti itu barang, dan tidak itu saya merangsang orang Kristen malu sama orang Islam. Kita yang katanya percaya satu-satunya jalan keselamatan, kok kita injak-injak kebenaran? Sampai gereja pun sudah pasang bendera pelangi. Pendeta melakukan pemberkatan. Ini rohaniwan setan yang suka omong kasih, tidak mengerti menjelaskan kasih yang benar. Kasihnya kebablasan sampai injak-injak kebenaran yang lain. Saya omong ini bukan tiba-tiba ada belia banci kita pukul dia dan balok, bukan. Shalom. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan baik. Kita ada lagi untuk terus saling menguatkan, sama-sama belajar firman Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan kerinduan yang besar. Sebab hanya orang-orang yang bersungguh hati dan punya kerinduan yang besarlah yang akan mampu menangkap pesan Tuhan dengan baik. Dan tentu kita berharap pesan Tuhan yang ditangkap dengan baik itu kemudian akan membuat hidup kita semakin hari semakin berubah, berbuah dan berdampak bagi sekeliling kita. Bapak Ibu jemaat terkasih, kalau kita belajar kitab suci, Tuhan itu berbicara kepada orang-orang itu dengan cara yang berbeda-beda. Bicara kepada para majus, dia tuntun pakai bintang timur. Kepada Maria, dia pakai malaikat Jibril. Atau kepada Bileam, dia pakai keledai. Lalu punya banyak cara, Tuhan terlalu punya banyak cara. Dan harusnya kita orang-orang yang hidup pada zaman ini, kita adalah orang-orang yang paling beruntung. Kenapa? Karena kitab suci yang bagi Tuhan lebih dari cukup untuk membuat kita mengenal dia, itu sudah lengkap. Dan kalau lihat kitab suci ini, belajar kitab suci ini, lalu melihat keadaan sekitar kita, fenomena-fenomena alam, fenomena-fenomena zaman yang sudah terjadi, sedang terjadi dan akan terus Allah berbicara melalui fenomena zaman itu, fenomena alam juga kita bisa lihat di kitab suci ini. Semua begitu terang benderang. Kalau ada perang, ada gempa bumi, ada bencana, ada ini, ada itu, segala macam kita bisa lihat di sini. Kok di Kupang marak ya orang bunuh diri, ada polisi WhatsApp saya kirim, ada orang lagi buang bayi di Alak situ, bayi laki-laki lagi. Kalau kau tidak mau, orang lain mau urus itu anak, kan begitu. Kalau kau tidak kuat urus, kau posting di Facebook aja, saya melahirkan anak tapi saya tidak mampu urus, ada yang mau adopsi kah? Saya yakin kok orang mau. Baru polisi kirim ke saya, aduh ini anak cakep, anak
gagah begitu ya. Tapi itulah fenomena-fenomena yang kita lihat, dan itu bukan barang baru bagi Anda dan saya yang tekun belajar Alkitab. Karena memang salah satu fenomena zaman adalah kebejatan moral itu semakin menjadi-jadi. Orang tambah jahat, orang tidak mempedulikan agama, orang tidak peduli Tuhan. Dan data-data itu sering saya munculkan, atau pendeta-pendeta lain yang berkhotbah, Tuhan pakai juga memunculkan data-data serupa seperti itu. Dan masih banyak lain lagi, saudara-saudara. Ya, belum lagi dengan dilantiknya Donald Trump, dan Donald Trump menyatakan di Amerika hanya ada 2 gender, ya, laki-laki dan perempuan. Karena sebelum Donald Trump orang bisa memilih anak baru lahir, anak perempuan, tapi ternyata dia tidak suka, entah dibikin bagaimana bisa operasi jadi laki-laki. Apakah itu mungkin? Tapi kebanyakan anak laki-laki yang dioperasi jadi anak perempuan. Jadi mereka menolak kodrat mereka, menolak rancangan Tuhan, desain Allah bagi mereka, kekasih-kekasih Tuhan. Dan Trump begitu tegas menyatakannya, dan reaksinya juga tidak main-main. Per hari ini mungkin ya, di Chicago atau beberapa titik tuh itu sudah demo, Trump bukan presidenku dan lain sebagainya. Orang sudah turun di jalan-jalan, atau mungkin saya lihat itu video lama atau video terbaru, tapi kelihatannya mungkin video terbaru, demo anti Trump. Karena Trump mulai menyatakan Kristus secara jelas. Trump mulai mengatakan Yesus adalah raja di atas segala raja, Tuhan atas dunia, Tuhan atas Amerika. Lalu Donald Trump juga bukan hanya menyatakan ketuhanan Kristus, tapi semua ajaran-ajaran Kristus, ya, itu disuarakan. Karena tidak bisa kita hanya mengaku Kristus tapi tidak mengaku ajarannya. Itu lagi-lagi saya ingatkan, itu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sikap kita kepada firman adalah sikap kita kepada Tuhan. Hormat firman, hormat Tuhan. Taat firman, taat Tuhan. Betul-betul perhatikan firman. Itu tanda orang betul-betul mau perhatikan atau mau melihat wajah Allah secara rohani, sehingga betul-betul dia mengalami pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan. Makanya kenapa di Markus 8 ayat 38 itu Tuhan dengan jelas, Tuhan Yesus dengan jelas di situ berkata, sebab barang siapa malu, yang pertama karena aku, malu mengaku Yesus, malu mengaku dia sebagai Tuhan, malu mengaku bahwa kita pengikutnya Tuhan Yesus, ya, itu jelas ada konsekuensi yang mengerikan. Dan saya sudah bilang, Tuhan kita adalah Tuhan yang serius. Dia memberkati dengan serius. Dia mengasihi dengan serius. Dia mengancam untuk menghukum pun itu sama seriusnya. Ya, tidak ada Tuhan, ada saat dimana kadang serius, kadang tidak serius. Tuhan kita tidak pernah begitu, selalu serius. Makanya jadi Kristen harus serius beragama, serius jadi Kristen. Nah, makanya kekasih Tuhan, ayat ini bilang malu karena aku dan karena perkataanku. Jadi bukan karena akunya, tapi ajaranku, perkataanku, prinsip-prinsipku. Nah, jadi ini tidak boleh pincang ya. Karena Kristen itu secara garis besar hanya berkaitan dengan 2 hal. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang kita percayai. Itu 2 aja. Saudara beribadah nih, ini apa yang harus saudara lakukan. Saudara dengar firman, belajar firman, itu berkaitan juga dengan apa yang kita percayai. Ya, banyak orang hanya menyoroti salah satu dan itu jelas tidak lengkap, ya. Apa yang kita harus lakukan ya berkaitan dengan praktis, ya, praktikal atau praktek-praktek hidup kita. Dan apa yang kita percayai ya doktrin-doktrin itu. Salah satunya ketuhanan Yesus. Dan bagi saya dengan dilantiknya Trump, lalu dia memproklamirkan itu, ya, declare, dia mendeklarasikan itu secara belak-belakan kepada dunia. Buat saya, aduh, jarang-jarang ya kita dapat pemimpin yang begitu kan. Apakah dia orang sempurna? Tentu tidak. Tapi pengakuannya itu luar biasa. Dan bukan ajaran tentang Kristus namanya kalau tidak diserang. Bukan ajaran tentang Kristus atau bukan ajaran Kristus namanya kalau tidak ada fenomena penolakan. Begitu. Maka dari itu Bapak Ibu, jemaat, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Lagi-lagi semua kita yang ikuti khotbah ini, baik di ruangan ini maupun yang ikut secara online, kita sangat bersyukur dengan adanya kitab suci kita lengkap. Kalau kita belajar sungguh-sungguh, sebenarnya kita mampu menilai zaman dengan baik. Sedang menuju mana zaman ini? Sudah tahu itu. Hanya orang yang angin-anginan, sebentar mau belajar, sebentar tidak. Pemahamannya tidak komplit. Tetapi kalau yang betul-betul dia tahu, aduh ini tidak bisa main-main kalau sudah lihat fenomena kayak begini. Ya. Nah, menarik saudara-saudara. Karena firman Allah, dari firman Allah kita akan belajar apapun dan selalu relevan dengan zaman. Maka per hari ini saya masih mengajak kita untuk membaca dan melihat
keterangan atau pengajaran-pengajaran yang bersumber dari 2 Timotius pasal 2 ayat 4, 5 dan 6. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Lalu ayat 6, 2, 3. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Kepada Timotius, bahkan kepada semua orang yang seperti Timotius. Seperti Timotius dalam hal apa? Dalam hal iman, dalam hal percaya. Kita satu grup dengan Timotius, yaitu orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, bahkan memang dipanggil untuk melayani Kristus. Berkali-kali saya ingatkan, tujuan Allah menyelamatkan kita. Allah selamatkan kita bukan sekedar supaya kita masuk surga. Itu nanti setelah kematian kita, atau kalau tidak mati diangkat hidup-hidup, syukur, itu nanti. Tapi selagi masih hidup, kenapa kita diselamatkan? Supaya kerja buat Tuhan. Makanya saya bilang kepada Timotius dan orang-orang seperti Timotius. Timotius percaya Yesus, amin. Timotius pasti masuk surga, amin. Tapi selagi masih hidup, anak ini digembleng, anak ini dibimbing, anak ini dimentoring oleh Paulus. Supaya apa? Kerja buat Allah. Tahun 2025 ini tahun kerja buat Tuhan bagi orang yang sudah selamat. Bagi kita yang sudah selamat, ini bukan tahun cari selamat. Ini tahun kerja buat Allah. Kalau yang belum selamat ya Anda harus cari selamat dalam Kristus. Tapi kalau yang sudah selamat, ini tahun kerja, ini tahun berbuah, ini tahun produktif. Tahun menghasilkan sesuatu yang manis di hadapan Allah. Allah curhat tentang Israel. Israel itu seperti kebun anggur dalam Yesaya 5, pulang Anda baca saja. Lalu Allah bilang, aku maunya itu buah anggur manis, aku rasa asam semua. Jangan rasa sudah berbuah, masalahnya itu buah tuh asam atau manis. Makanya kenapa kalau dalam doa saya bilang, Tuhan tolong jadikan tanah hati kami tanah hati yang subur, supaya setiap benih firman Allah yang ditaburkan berakar, bertumbuh, berbuah lebat, berbuah manis. Lebat tidak manis percuma. Lebat tapi asam percuma. Lebat harus manis. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau lihat Tuhan. Itu Kristen. Jadi saudara-saudara, untuk orang-orang seperti Timotius, termasuk kita yang belajar firman malam ini, yang mau kerja buat Tuhan, dan saya beri penegasan saja, referensi teksnya jelas, Efesus 2 mulai ayat 8 itu, Alkitab berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Ayat 9 jemaat 23, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Untuk selamat Tuhan yang kerja, tapi sudah selamat kerja buat Tuhan. Begitu aja rumusnya. Untuk selamat tidak perlu kerja apa-apa, Yesus yang kerja. Makanya untuk orang selamat dia bilang begini, jangan memegahkan dirimu seolah-olah kau yang kerjakan keselamatanmu. No. Tapi kalau sudah selamat, kerja buat Tuhan. Untuk cari lagi, mungkin masih ada orang-orang di sekitar kita, entah kerabat, kenalan, atau siapapun yang hari ini kita rasa belum bertobat, masih jahat dan lain sebagainya, tapi ternyata dia ada dalam daftar orang-orang yang dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi jangan menyerah. Kalaupun omong dia tidak dengar lagi karena kategori bebal atau apa, doa harus tetap, ya. Doakan orang itu, sebut dia dalam doa. Tidak ada yang mustahil, ya. Nah, saudara-saudara, itu bukan hasil pekerjaanmu. Untuk selamat kau tidak perlu kerja apa-apa, cukup percaya Yesus. That's it. Selamat. Ya. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tapi ayat ini tidak berhenti sampai situ. Dia sampai ayat 10 yang berbunyi demikian. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa Bapak Ibu? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Lagi-lagi Allah serius. Dia menyelamatkan kita serius. Dia siap pekerjaan buat kita yang sudah diselamatkan. Dia siapnya serius. Makanya ini ayat bilang, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi dari sini saya mengerti, kalau saya tarik secara pribadi, kenapa Allah selamatkan saya di Terminal Oepura pada bulan Mei 1999 itu. Ternyata saya bertahu Allah sudah siap. Nanti lu jadi pendeta, lu jadi gembala sidang, lu akan pakai baju lengan biru, ya kan? Lu akan, itu sudah ada semua, itu benar. Ini bukan barang kebetulan saya berdiri di sini. Ini bukan karena pesawat saya tadi tidak delay di Surabaya. Bukan.
Memang sudah skenario matang. Loh, Allah kita ini kan paling pintar. Sutradara, bukan sutradara biasa, sutradara agung. Seorang dokter besar khotbah di depan saya, belepotan. Saya tidak tahu kenapa. Sementara ini gara-gara Pamela di satu acara besar. Dia tuh penulis buku, aduh jurnal apa semua tuh, publish semua, high class. Pas saya ini kan memang kenal, jadi saya pernah nonton di YouTube, jadi saya hadir. Dia omong begini sampai materinya salah-salah dan lain sebagainya. Itu orang profesor susun materi masih bisa salah, saya susun materi masih bisa salah. Tapi Allahmu dan Allahku sutradara agung. Tidak ada satu skenario kaget-kaget, skenario bilang di tengah jalan aduh rubah. Nah, buat yang belum mengerti ini saya bantu ya, karena ada yang pakai data Hizkia. Hizkia itu kan Tuhan utus Yesaya, kasih tahu Hizkia lu akan mati. Lalu Hizkia menangis, pulang baru keluar, Tuhan bilang sama Yesaya, aduh kembali dulu tambah 15 tahun. Maka ada orang pakai ini cerita sebagai dasar untuk bilang Tuhan itu bisa rubah-rubah rencana. Tidak bisa. Saudara tahu perubahan itu pun adalah bagian dari satu skenario utuh. Contoh ya, saya bikin drama. Dalam drama itu kita mau makan. Pas mau makan begini, tahu-tahu bini jatuh di kamar mandi. Ini drama sana. Jadi seolah-olah berubah. Pas mau seno, hip, kedebuk, lari di kamar mandi. Jadi saudara pikir kenapa jadi makan? Kenapa ada perubahan? Perubahan itu skenario semua. Nangkap ya? Jadi jangan bilang Tuhan berubah-ubah, Allahmu tidak berubah dahulu sekarang. Satu kali dia rancang terus. Makanya kepada penjahat-penjahat di Matius 7:23 itu dia bilang begini, aku tidak pernah kenal kamu. Satu kali dia kenal kau, dia kenal seterusnya. Satu kali dia tidak kenal, dia tidak akan kenal. Makanya harus bersyukur gereja di sini, doktrinnya ketat. Saya ramu sedemikian rupa sehingga cair. Saudara pikir gampang khotbah doktrin model begini nih? Sulit ini. Mesti bikin saudara ketawa sedikit, kalau tidak semua muka tuh, aduh, iya kan? Kan pengkhotbah doktrinal ini juga mesti tahu ini pasarnya pasar apa? Ini pasar Molafa, saudara. Kecamatan kita ini kecamatan lucu-lucu, amin. Saudara pikir enak khotbah doktrin bisa bikin cair. Nah jadi Bapak Ibu terkasih, kita nih tidak ada yang kebetulan di sini. Bukan hanya keselamatan kita, Allah skenariokan secara serius. Pelayanan kita tuh serius. Makanya kalau kita kembali kepada 2 Timotius tadi, pasal 2 ayat 4, 5 dan 6, penggambaran yang dipakai untuk Timotius dan kita, itu penggambaran serius semua. Apa? Prajurit. Apa? Olahragawan. Apa? Petani. Ini gambaran-gambaran ya, atau kiasan-kiasan yang serius. Tidak bisa menjadi prajurit tidak serius. Kata kunci dari ketika dia menggambarkan Timotius dan kita sebagai prajurit adalah pengabdian. Tidak bisa jadi prajurit tanpa pengabdian. Betul ya Pak Eka ya? Mau naik perwira aja berapa bulan kemarin? Ampa ya? Nah itu. Perwira. Karena ini untuk sebuah pengabdian. Bukan ini. Kan begitu. Makanya anda yang tukang mete-mete mau jadi polisi, muntah darah di lapangan Polda waktu pemanasan, supaya kau tahu. Ini mau pengabdian, sehat, tidur seduh. Lu mau pengabdian kok bagadang kelas kakap. Hanya modal mengada kaca kau bikin begini, tidak laku di situ. Kita security gereja habis tes tuh semua Melayu kok di dalam Maledo. Sekarang aja sugumuk. Seminggu doang tuh. Saudara pikir gampang yang begitu-begitu? Kan pengabdian. Amin. Allah serius menyelamatkan kita dan dia serius mau kasih tahu kita, kamu yang sudah selamat, mana pengabdianmu? Itu poinnya. Amin. Sudah selamat, mengabdi. Sudah selamat, takluk. Sudah selamat, submit sama Tuhan. Jadi Allah kita tuh serius dalam segala hal. Amin. Bukti bahwa Allah serius seputaran pelayanan kita atau apa yang harus kita lakukan untuk dia yang kita percayai. Karena hanya 2 garis besar itu, apa yang kita percayai dan apa yang kita lakukan. Kau percaya dia Tuhan, kau percaya dia satu-satunya penyelamat, kau percaya engkau telah dipilih sebelum dunia dijadikan, kau percaya bahwa sekarang engkau bertobat ini bukan pendeta yang tarik kau, tapi Bapa yang tarik kau. Kau percaya? Maka kau harus percaya bahwa dia tidak main-main kalau suruh kita melakukan sesuatu. Jadilah serdadu-serdadu, prajurit-prajurit Kristus yang penuh pengabdian. Tidak cukup hanya ikut ibadah kok angkat tangan, pukul tangan habis. Ini tahun kerja buat Tuhan.
Amin, Bapak Ibu terkasih. Tapi saya tidak akan bahas lagi karena prajurit sudah banyak. Hanya saya mau kasih kesimpulan di balik penekanan Paulus kepada Timotius berkaitan dengan Kristen harus seperti prajurit. Yang kedua, olahragawan. Di ayatnya yang kelima jelas sekali penggambaran yang berikut adalah seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Kalau periksa teks-teks lain sebenarnya pengertiannya tidak terlalu jauh beda dengan 2 Timotius 2 ayat 5 terjemahan Indonesia ini. Beberapa terjemahan populer dia pakai kata atlet. Orang yang kalau mau dapat juara, mau dapat hadiah, mau menang, ya, dia harus taat aturan. Betul ya? Kalau mau menang harus taat aturan. Saya kenal beberapa atlet nasional ya, bulu tangkis dan segala macam. Oh itu anak-anak muda dan tidak sembarang. Tidur pas waktu. Makanya saya lihat kakak Afif suka olahraga. Tapi saya bilang kakak harus disiplin waktu. Kalau hanya suka-suka saya baru nonton film atau apa sampai lat-lat. Susah. Ya. Susah, nanti bisa sakit dan lain sebagainya. Tidak maksimal. Orang yang masuk di dalam pelatnas begitu ya, bulu tangkis dan lain sebagainya, basket, sepak bola, kau tempuh yang nomor 7 dari Ngada, kau dari mana tuh kasih gol kau. Dia duduk di karus itu. Yang lawan Arab tuh, Marcelino, itu NTT banget tuh. Kan kita bangga kan. Tapi apakah itu 1-2 hari? Hanya kayak ketong kok, Beju mau masuk. Mau pergi mana? Mau masuk ke lapangan, mau ngapain? Tidak ada hujan, tidak ada angin, bagadang sampai 2:30 baru saya mau masuk. Masuk rumah sakit supaya kau tahu. Tidak bisa, itu orang makan minum diatur. Tidak, handphone tidak ada, WA nona, aku stres sampai 2:30. Main bola lu pasti mati di lapangan. Nona tambah gandeng yang lain, lu mati. Iya kan? Jadi kita harus ikut aturan. Apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga, sebelum bertanding harus ikut aturan. Pas bertanding harus ikut aturan. Amin. Dan kalau diseberangkan dalam konteks Kristen, ya aturan kita di mana lagi? Ya di sini. Kita semua ini olahragawan secara rohani, ya. Ayat-ayat senada itu banyak sekali seputaran olahraga ya. Seperti Ibrani pasal 12 ayat 1 dan seterusnya, di sana firman Allah bilang kepada kita demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Iya, itu perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi tidak ada Kristen yang bilang saya pasti masuk surga tapi saya tidak mau berlomba. Kau bukan Kristen tuh. Kau hanya simpatisan Kristus. Kau bukan Kristen sejati. Ya simpatisan doang. Saya tidak ngomong simpatisan Amazing Grace, itu terlalu kulit luar. Kau simpatisan Kristus. Harus bertanding. Dan bertanding itu supaya dapat mahkota, dapat kemenangan, harus taat aturan. Titik. Nah kalau kita seberangkan ini, kita jabarkan ini dalam konteks orang Kristen, baik pendetanya, pemimpinnya maupun umatnya, kita bisa temukan banyak contoh orang-orang yang Kristen tapi tidak ikut aturan. Bermimpi menang, bermimpi pakai mahkota, tapi tidak taat aturan. Itu saya nih, salah satu olahraga yang saya suka tinju atau MMA. Itu banyak tuh atlet yang didiskualifikasi karena steroid. Karena pakai doping. Jadi mereka kelihatan segar, tahu doping, diperiksa, itu langsung walaupun sudah pegang sabuk, di cancel, dibatalkan, didiskualifikasi, tidak cocok dapat sabuk. Nah jadi saya lihat konteks hari ini lah, pendeta lah ya, banyak pendeta yang tidak ikut aturan supaya menarik simpati orang. Dia bahas yang aman-aman. Kan pendeta itu kebanyakan hafal ayat ya. Dia hanya ayat-ayat aman saja. Mazmur 91, Tuhan akan melindungimu. Nah kan jemaat-jemaat yang datang gereja pun yang tidak mau diatur, itu paling suka nih pendeta yang tidak ikut aturan. Jadi yang datang juga tidak mau diatur, yang khotbah juga tidak mau diatur, tidak mau ikut aturan resmi dari sorga. Ya khotbah yang enak-enak sah, khotbah yang bikin manis-manis, khotbah yang bikin senang. Saya bersyukur kalau saya ada di luar, lalu ada pengkhotbah yang namanya saya juga terbatas, saya undang lalu dia salah khotbah. Waduh, orang pikir saya stres, saya marah. Jemaat-jemaat yang WA saya, Bapak tolong dulu ini satu nih khotbah nih, aduh Bapak berat. Itu jemaat pintar. Jangan bilang jemaat model ini dia suka menghakimi orang, bukan. Ini jemaat mau ikut aturan. Firman tidak ajar begitu. Maksud Nats itu bukan begitu, doktrinnya tidak begitu.
Itu jemaat keren. Jangan telan-telan saja. Jangan cari jemaat asal datang pendeta langsung. Di dari mana? Eropa. Wow. Apa? Kenapa terlebih apa di Eropa? Perhatikan baik-baik. Catat, kritik pendetamu. Boleh. Di sini terbuka. Gembalamu boleh kau kritik kalau ajar salah. Harus, karena kita mau nih, in gereja semua ikut aturan. Siapa yang dipakai setan? Mencetak banyaknya pendeta-pendeta tidak ada aturan. Yang dipakai setan itu adalah jemaat yang tidak mau diatur. Jadi mereka mau dengarnya yang enak-enak saja. Waduh, ini bahaya ini. Itu mau perjanjian lama, perjanjian baru sama. Orang datang omong yang benar, aduh jauh-jauh dulu. Jauh-jauh, Tuhan jauh-jauh. Makanya 2 Timotius itu ya, pasal 4 ayat 3 dikatakan demikian. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Iya, jadi yang mengumpulkan guru-guru yang tidak taat aturan itu adalah jemaat yang tidak taat aturan. Makanya saya jujur aja, saya salah satu syukur saya adalah melihat jemaat, mungkin kita semua belum sempurna, tetapi ada satu perhatian, ada satu keseriusan untuk menekankan ajaran yang sesuai dengan aturan kitab suci. Tidak bisa jadi jemaat yang mengumpulkan. Siapa yang kumpul? Jemaat. Mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Kalau kasih pendeta, mau undang pendeta, pasang 3 nama, don't check, bye-bye. Nah ini siapa? Ini lebih lucu. Yang nomor 2 nih, yang melatong nih, kekar manako. Selalu kekar manako. Tapi terima kasih ya buat jemaat yang berjuang, walaupun Anda ditolak. Tapi buat saya keren. Walaupun ditolak, ya kan. Terus coba, terus usul bapak mah, bapak tahu toh. Oke, no problem. Asik ya. Kita melihat penolakan seorang hamba Tuhan juga adalah sesuatu yang alkitabiah, toh. Maksudnya ada di Alkitab. Jadi hidupku bukan hanya diberkati, ditolak pun itu kebenaran. Yang saya pernah baca bahwa Yesus bilang, seorang hamba tidak lebih dari Tuhan. Yang aku ditolak, masa kau diterima terus? Sekali-sekali ditolak dong. Dan cek yang tolak itu siapa? Tidak mungkin orang baik-baik cinta firman dituntun Roh Kudus tolak kau. Hamba Tuhan jujur, tidak mungkin. Pasti penjahat. Lihat ini. Mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Maka ayat-ayat seperti yang pernah kita lihat di Ayub itu ya. Ayub pasal 21 ayat 14. Coba baca. Tetapi kata mereka kepada Allah, pergilah dari kami tidak suka mengetahui jalan-jalanmu. Terus? Yang Maha Kuasa itu apa sehingga kami harus beribadah kepadanya? Dan apa manfaatnya bagi kami kalau kami memohon kepadanya? Iya, Anda lihat ini. Jadi tidak enak sekali kalau dengar kebenaran tuh. Oh, itu repot. Pendeta tidak ikut aturan itu apa? Dia melakukan pemberkatan, orang jelas-jelas beda agama, dia pemberkatan. Pengertian beda agama itu begini. Dia pemberkatan, asli itu dua-dua jalan masing-masing. Pendeta kurang ajar tuh. Bagaimana ini rumah Tuhan Yesus? Lu kasih Tuhan Yesus dan setan jadi besan. Harusnya kau layani, jadi kalau dua-dua diberkati, dua-dua dalam satu iman. Hanya percaya di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita beroleh selamat. Hanya nama Yesus, bukan pemberkatan. Harus pulang, satu tetap A, satu tetap B. Nanti anak sakit, satu dan dalam nama Yesus, satu omong lain. Biar nonton di TikTok. Anak panas turun. Mama boleh kasih minum obat, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapak baca ayat lain. Ya anak tambah tahela-hela. Makanya Anda juga jemaat yang mau diatur, yang belum ada nona, belum ada pacar, tidak ada kompromi. Pacaran beda agama itu tidak boleh. Kamu sudah dengar saya omong ulang-ulang. Ada orang yang bawa khotbah dia tepat. Tepat kalau botak tuh. Harus keluar di semua, langsung jalan di segala dulala Mahmud. Tak usah, tahan diri. Amin. Lalu yang harus satu agama kok Pak, yang satu agama juga cek dulu. Yang beda agama lu anggap singa. Yang satu agama tidak bertobat, buaya. Lu tak lepas dari singa, buaya ma'ale lusan pakai lama. Hat kali gigi kodok. Satu agama juga kau cek dulu. Jangan lihat asal perempuan ini paling lemah.
Benar. Konselor pernikahan ternama sekelas Melody Green, dia melakukan satu survei dari pengalaman dia, dari beberapa konselor termasuk dia sendiri. Dia bilang perempuan paling gampang kena tipu. Itu menurut dia. Bisa saja laki-laki juga gampang kena tipu, tapi perempuan itu banyak. Di data menyembah, begini baru dia satu nyong ganteng juara menyembah pegang perut. Lu pikir dia menyembah Tuhan? Itu puasa 21 hari supaya lu tahu. Hari keberapa nih? Dia belum buka tuh. Dia butuh telepon cinta, dia butuh tolak angin, antar kasih dia. Perempuan paling cepat, lihat asal orsu menyembah nyong salam sendiri telepon sama mama pakaian pengantin, pakaian pengantin. Belum apa-apa susia pakaian pengantin. Jalan makan dia 2-3 kali dulu, cek dia mau bayar ke seluruh sonde. Ada tuh yang ganteng tapi woi kering benar-benar, aduh. Orang lagi lah olung. Olung betul-betul olung teka. Cara menang diganteng style di muka kaca, sap, ikat pinggang mahal, paru kosong, dompet kosong, semua kosong. Apa lu stand apa di kaca tuh? Kosong. Kerja dulu, rajin gereja, cari kerja, dapat gaji, mengai orang, jelas. Begitu, nona aja cek. Makan 6 kali main lusa. Tiap kali mau bayar ada dutaan bapak. Kakak main kincing, makan di Konino dia kincing dia bawa jauh. Sambil pulang sendiri di mana? Aduh, ada sek mati. Makan apa di Konino kincing dia bawa. Jadi pendeta kok mau lakukan pemberkatan beda agama? Pesan papa yang namanya asin bardong masing-masing. Ya, bisa begitu dong. Tegas, tidak bisa. Amin. Saya juga tegas di sini. Orang bercerai, saya tidak akan kasih nikah. Tidak akan. Itu tidak mungkin sampai kiamat. Supaya tahu, saudara yang menikah itu hargai pernikahanmu. Pikir nikah itu gampang. Jangan omong cerai-cerai. Kalau pernah omong minta ampun, minta maaf sama Tuhan. Yang muda-muda juga kalau pacaran betul, selain satu agama, cari yang kau cinta sungguh-sungguh. Amin. Tahu beda jatuh cinta dan bangun cinta. Jatuh cinta itu terjadi saat kau lihat kelebihannya, itu aja. Langsung jatuh. Dia melodi. Lu langsung lu kayak seroja tuh. Orang baru melodi semua. Baru apalagi pun kayak mau kekaguman tuh ada rohani orang melodi urapi beta. Nah itu jatuh tuh kelebihan dia penggaga, dia pakai baju, dia parfum, dia bapak pun sebenarnya dia pakai. Masa anak muda begitu parfum bau kepala dinas begitu siapa punya? Dia bapak punya. Cowok banget ya, salah. Kepala dinas banget. Dia bapak. Lu percaya banget sih. Lihat dia pun harum, lihat dia pun style, lihat dia pun langsung jatuh tak nanti sekawin tidur sama-sama. Nah itu. Jangan lihat dia alis tipis tuh. Dan lihat dia rambut dia tata bagus, gagah. 2:30 pagi baru lihat. 2:30. Dan supaya lu bertahan waktu lu kaget bangun tuh beta sarankan lu hafal jalan di kamar mandi, tak usah yang buka baru lihat sengaja buta sah. Supaya cinta langgeng. Tapi kalau lu buka kau serangan jam 3, siapa mau kubur siapa? Semua ada tidur. Iya, jadi maksudnya bukan hanya iman, mus cinta. Jadi jangan lihat hanya modal satu gereja. Ada orang yang pacaran soalnya masuk minta putus. Kok lu kelihatan cinta sekali. Soalnya pas beli dia tuh di muka pasti kayak mbak di rota ya. Lu yang pacaran dia, kok dia mbak dia. Kok muka kayak mbak di rota, apa urusannya? Jadi yang belum nikah nih ya, kalian sudah nikah, lu urus sendiri. Besok tak mau jelaskan apa.
Dia suka kaweng. Itu urusan diri. Yang belum maksud, jaga bapak. Amin. Yang baru lihat satu mata kirim baik. Nah sekarang juga yang lagi viral pendeta LGBT. Jadi pendeta dan umatnya, bukan umatnya Tuhan ya, umatnya pendeta. Tuhan tuh selalu bedakan antara umatnya dengan orang yang bukan umat. Lu mau sebut dia umat, silakan, jangan sebut umatku. Jelas-jelas aturan firman Allah. Makanya waktu Trump sekarang berteriak ini, orang pada ketar-ketir, ketakutan segala macam. Tidak bisa. Areanya sudah jelas, batasannya jelas. Ada 4 daerah area yang tidak boleh disentuh kalau urusan menikah. Yang pertama, dengan kerabat. Tidak boleh. Ya. Yang kedua, tidak boleh dengan pasangan orang. Maksudnya, minta maaf yang saya maksudkan nih berhubungan biologis ya. Tidak boleh dengan kerabat. Makanya Imamat 18 ayat 6 bilang begini. Ya, Imamat 18 ayat 6, siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Kerabat tidak boleh. Ini area yang dilarang ya. Jadi bukan yang dilarang bukan cuma LGBTQ itu, bukan, banyak. Tapi yang paling ribut nih mereka. Harusnya kita semua menyadari semua masing-masing punya kelemahan, datang di kaki Tuhan, Tuhan kasih kekuatan, berlomba untuk berkemenangan atas dosa itu. Mungkin ada Anda yang bukan LGBTQ, tapi Anda sukanya sampai sepupumu, dosa. Kau juga kelainan tuh. Atau lu jatuh cintanya dengan lu pun Teo. Ada Teo di sini ayat 11 coba dan 12. Coba ini bukannya arah-arahnya Teo nih sana ya. Kali ini sepupu mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu ya, yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya karena ia saudaramu perempuan. Lain mama tapi satu bapak. Ini juga tidak boleh. Ya, kalau kasusnya seperti itu. 12. Coba. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu karena ia kerabat ayahmu. Ini lu pun Teo. Ayahmu karena ia kerabat ayahmu. Ini lu pun Teo. Saudara perempuan ayah bukan Teo. Tantemu, nantulangmu, lupungku. Ada orang Cina bilang, bisa lupungku atau lupunji. Dan masih banyak lagi. Lalu dia masuk lagi area yang tidak boleh, yaitu dengan siapa? Pasangan orang. Itu tidak boleh kalau sama pasangan orang. Ada di mana? Di ayat langsung aja 19. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. 20. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Ini juga tidak boleh. Jadi saya tidak bermaksud menyerang LGBT lalu yang lain lolos. Tidak bisa, kita semua harus introspeksi diri. Jangan menghakimi LGBT padahal kau sendiri gila perempuan. Selingkuh, ganggu orang rumah tangga. Kau kurang ajar juga. Ini area yang dilarang. Lalu di ayat 22 baru yang sejenis, itu tidak boleh. Perhatikan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan karena itu suatu kekejian. Itu juga tidak boleh. Lalu yang berikut di 23 dengan binatang. Kan ada orang yang kelainan. Bimejeng di kandang kambing dan jam 3 pagi. Bikin apa sih? Perhatikan. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin karena itu suatu perbuatan keji. Jelas itu. Kalau melawan ke mana? Mati. Melawan bahaya. Makanya di dalam Imamat pasal 20 ini ayat 10 firman Allah bilang begini. Ayat 10 dulu. Bila seorang laki-laki bersinah dengan istri orang lain. Nah ini yang suka mengkhianati pernikahan, bersinah, selingkuh kiri kanan, ini juga dilarang. Makanya jangan bilang LGBT saja lah. Ini karena kebetulan saya pas Trump punya lalu heboh sekali. Padahal sebenarnya bukan hanya itu. Harusnya kalau jadi Trump ya Trump juga omong yang lain. Jangan hanya omong LGBTQ seolah-olah mereka yang paling jahat. Lalu yang ini kurang jahat. Hukumannya mati semua kok sama. Perhatikan sekali lagi. Bila seorang laki-laki bersinah dengan istri orang lain, yakni bersinah dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang bersinah itu. Begitu juga dengan kerabat. 11. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang istri ayahnya, jadi ia melanggar hak ayahnya, pastilah keduanya dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Untung waktu Ruben tidur dengan Bilha itu untung belum zaman Musa, ini hukum belum ada. Kalau tidak mati. Termasuk Tamar dengan Yehuda, harusnya mati. Sama menantu pun tidak boleh. Jadi ini hukum waktu itu belum keluar, jadi tidak berlaku surut. Ya, tidak boleh, areanya jelas di situ. 13. Langsung saya. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan,
Jadi keduanya melakukan satu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Iya, dan nanti saudara baca seterusnya. Semua ini serius. Lagi-lagi kembali kepada satu kata kunci yang saya persoalkan malam ini. Serius. Jadi maksud saya, ini sangat serius. Ya tapi ini perjanjian baru toh Pak. Jadi sana apa? Aduh jangan. Ancamannya lebih ngeri. Kali ini hanya bila hukuman mati. Perjanjian baru bilang bukan mati, neraka. Makanya kalau ada orang bilang perjanjian baru lebih lembut, lu kurang belajar itu. Lebih lembut apa? Tidak ada Tuhan berubah masalah mengecam dosa. Dia pun kekudusan tidak berubah dari dulu kok. Dia pun keadilan tidak berubah. Kecamannya terhadap dosa, konsekuensi terhadap dosa tidak berubah. Allah sangat benci dosa. Maka anak-anak Tuhan yang cinta dia harus benci dosa. Makanya 1 Korintus itu pasal 6 ya, ayat 9. Coba kalau saya salah nanti kita cari. Itu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Iya, yang tidak adil, hanya tidak adil dengan Allah, termasuk tidak adil dengan Allah dan tidak adil dengan sesama. Mau Tuhan tolong, mau minta tolong berteriak, Tuhan langsung segera bertindak. Tuhan berteriak, kau lambat-lambat. Hidupmu tidak adil sekali. Pas air naik sudah di batang leher, semua mampus berdoa, tolong aku, tolong aku. Tuhan pakai depu hamba berteriak selalu, mari melayani, mari bertobat, kau lambat sekali. Hidupmu tidak adil. Mau kalau kamu panggil Tuhan cepat, Tuhan panggil kau lambat sekali. Hidupmu tidak adil sekali tuh. Adil dong sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini saya terjemahkan adil seperti itu ya, seimbang lah. Jangan sampai ngotot minta tolong pas susah bataria keliling telepon semua tim doa. Orang supang kau bertobat, panggil buang dosa kau lama-lama tunda-tunda apa? Tanggal begini nih. Tanggal berapa nih? 22. Tunda-tunda apa lagi? Saudara pikir yang ada masalah di dunia ini saudara saja. Orang lain tidak ada masalah. Orang lain ada masalah tetap cinta Tuhan gila-gilaan. Sekalipun ekonominya kelihatan menurun, cinta Tuhan luar biasa. Jadi jangan pikir di dunia saudara saya ada masalah, orang lain ada masalah. Jangan mengasihani diri terlalu kayak bikin diri yang paling sengsara di dunia. Berarti itu hal begitu juga tidak baik dalam hal keimanan kita. Ya, apalagi terus janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang bersinah, banci, orang pemburit. Iya, memang banci dan pemburit ada di situ. Ya, tapi bukan hanya mereka, ada cabul, ada penyembah berhala, ada orang bersinah. Ini tidak masuk surga semua. Lebih. Jadi jangan bilang ini sudah kendor, pakai dokter dikasih karunia untuk melegalkan dosa. Itu pembodohan dan penyesatan dalam gereja. Makanya itu pendeta LGBT yang viral, tidak ada yang salah dengan kami kok. Itu orang yang kleptomania yang suka lihat pencuri kan. Kasus pencuri ini juga di mana-mana. Karena kan dalam gereja cuma ada anak-anak satu dua yang tukang pencuri. Itu walaupun di sisi lain kelainan jiwa, tapi itu tetap dosa. Lihat orang barang tipis mesti ame. Itu klepto. Tapi itu tidak bisa ditolerir, bilang itu kan klepto tadi pun jiwa sonde, itu tetap dosa. Sama dengan yang suka binatang, suka sejenis, suka pasangan orang, itu jiwamu bermasalah tuh. Kau butuh Kristus. Titik. Jangan tuduh orang hanya dosa tertentu yang jiwanya bermasalah. Siapapun yang kecenderungannya mau bikin dosa dan kalau tidak bikin itu dosa, kau gelisah, kau stres, pengen bikin, jiwamu bermasalah. Jangan cari-cari lain siapa pun salah. Lu datang di kaki Tuhan, tak usah cari-cari kambing hitam. Tak usah bilang ini gara-gara dia, bla bla. Stop. Datang menangis, minta ampun, Tuhan pulihkan kau. Pasti bisa. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Siapa yang terlalu jahat yang tidak bisa dipulihkan? Tuhan sanggup memulihkan. Jadi jangan mengasihani diri seperti pendeta-pendeta LGBT. Pakai stola, pelangi, make up, pelangi. Itu satu nih. Di Kupang ini justru mulai banyak yang terang-terangan. Laki-laki pakai BH, banyak. Tadi angka sepuang. Pasti bukan dia puang dong. Sampai Teo yang tadi yang kata omong. Heran mau mati. Kita semuanya ada kelemahan, berjuang untuk bukan tambah mengasihani diri kok supaya tetap begitu, jangan. Kita pasti bisa. Dalam Tuhan kita bisa. Amin Bapak Ibu. Terus apa lagi? 10 bilang apa? Nah ini pencuri yang tadi saya omong tidak bisa ditoleransi, mau klepto kok apa? Bertobat. Orang tua cek anak-anak ya, kalau anak baru SMP, SMA pulang pegang duit banyak-banyak tuh, kau orang tua tanya dulu, lu dari mana bawain duit banyak-banyak nih? Tanya dia, pasti dia ambil orang pung tuh. Atau saudara suami, binimu cuma honor, kok bisa pegang duit puluhan juta, lu cek.
Soalnya mungkin dia terlalu penting apa kau jalan dinas. Setelah jalan dinas belasan juta. Lu emang kan? Istri PNS sampai tahu. Jalan terlalu apa sampai bawa begitu macam. Su bayar tiket hotel 750 sisa. Su top itu. Bisa bawa sampai 25 juta, 30 juta baru laki bilang, "Mama bawa berkat." Cek dulu mama di mana? Mama bawa berkat. Itu juga jiwa bermasalah juga itu. Mata duitan sampai jual diri. Apalagi bos-bos yang tua magatal ini taruh 5 menit. Yesus Kristus. Kan ada yang jahat begitu. Dia supaya son cintain bayi, supaya sonde. Son mungkin dong. Kok bayi buru-buru dia tinggal lari-lari, son mati juga ini bayi. Tak sebagai apa-apa. Tapi kan dosa. Beli kamar yang besar, lu buru. Lu pi pojok di sini, dia sekecicak. Pencuri, orang kikir, pemabok, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Siapa mereka ini? Apakah mereka agama Kristen? Bisa tidak mereka agama Kristen? Bisa. Kok bisa agama Kristen masuk neraka gara-gara dosa ini? Bukti bahwa dia beragama tapi dia tidak percaya Yesus. Makanya dosa-dosa ini jajah dia terus. Bahkan dia suka melakukan dosa-dosa ini. Jadi ini contoh-contoh orang yang tidak ikut aturan. Makanya terima kasih jemaat, Anda mau jadi jemaat yang diatur. Saya mau jadi pendeta ikut aturan, khotbah apa adanya. Karena hari ini kita masih menyoroti 2 Timotius 2 ayat 5 yang bilang kalau mau menang seorang olahragawan dan secara rohani itu kita semua harus ikut aturan. Amin, kekasih Allah. Supaya layak pakai mahkota kebenaran, mahkota kehidupan. Ikut aturan. Jangan kompromi-kompromi. Jadi Ibu Gembala itu sudah sampai langsung di Amerika, di Rhode Island. Itu dari New York, kami jalan darat, bisa 6-7 jam sampai di sana. Dalam itu gereja, bandera LGBT. Di setiap gereja sudah ada bandera pelangi. Pendeta-pendeta yang tidak melakukan pemberkatan sejenis, melanggar hak asasi manusia, dan pasti dipenjara. Trump bilang, hari pertama saya naik, saya suruh ganti. Saya akan pergi ke polisi, kasih tahu, di Amerika cuma 2. Laki-laki, perempuan. Saya anggap Trump dipakai Tuhan. Dulu video saya viral sampai banyak orang Islam senang dengan saya. Karena saya bilang apa? Untung negara ini nih mayoritas Islam. Oke. Di situ saya sebenarnya punya goal adalah menyadarkan orang Kristen bahwa larangan tentang LGBTQ itu di Alkitab sangat keras. Di Islam itu urusan Islam dan terbukti. Belum pernah saya lihat ustaz melakukan pemberkatan Udin dan Samsul, itu belum. Pak Ahmad Saleh pernah ada. Tidak ada Udin dan Samsul bilang saya terima nikahnya Samsul apa begitu. Udin dengan Samsul nggak ada. Pendeta sudah banyak. Negara-negara Kristen. Lalu apakah saya sedang puji-puji Islam dan menjelekan Kristen? Bukan. Saya mau kasih tahu Kristen tidak seserius Donald Trump. Masa seorang presiden yang kalian tuduh bilang, oh mabok lah, drugs lah apa. Kalau belum pernah di Amerika aja omong banyak. Saya sudah pergi Trump Tower di Vegas. Itu satu-satunya hotel yang tidak ada judi. Supaya saudara tahu. Hanya lihat dari media. Tapi Vegas di depan Trump Tower. Semua orang bersaksi. Semua hotel di sini prostitusi, judi, bla bla bla. Satu-satunya yang gak ada kasino cuma Trump Tower. Tower miliknya Donald Trump. Itu tidak ada. Kalau dia punya kurang di masa lalu, siapa yang tidak punya masa lalu? Tapi sekarang terbukti dia suarakan kebenaran Tuhan. Mengaku Tuhan dan mengaku ajaran Kristus. Dan viral. Dia baru satu kali omong. Orang share tuh ratusan ribu kali. Kalau share aja ratusan ribu kali. Dia video oleh berapa banyak juta itu yang tonton. Dan itu dahsyat. Amin, kekasih Tuhan. Jadi saya omong itu bilang. Untung di sini negara Islam. Jadi Islam itu juga anti itu barang. Dan tidak, itu saya merangsang orang Kristen. Malu sama orang Islam. Kita yang katanya percaya satu-satunya jalan keselamatan, kok kita injak-injak kebenaran sampai gereja pun sudah pasang bendera pelangi. Pendeta melakukan pemberkatan. Ini rohaniwan setan yang suka omong kasih, tidak mengerti menjelaskan kasih yang benar. Kasihnya kebablasan sampai injak-injak kebenaran yang lain. Saya omong ini bukan tiba-tiba ada belia banci kita pukul dia dan balok, bukan. Yang kita benci dosanya, bukan orangnya. Jangan salah. Kita semua juga orang kotor. Kita punya dosa masing-masing.
Tapi kita semua diterima di hadirat Allah. Amin. Bukan restui dosanya. Dosanya kita khotbahi supaya sesuai dengan dasar firman. Roh Kudus bantu orang itu sehingga dia berkemenangan. Pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Amin. Bapak Ibu terkasih, pasti bisa. Jadi sekali lagi, kalau ngomong prajurit, ngomong pengabdian, ngomong olahragawan, ngomong ketaatan, dan tidak bisa dipisahkan ketekunan. Dan yang ketiga dia ngomong apa? Petani. Sama-sama baca ayat 6. 1, 2, 3. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Sudah pasti yang dia soroti di sini adalah kerja kerasnya, ya. Petani yang bekerja keras itu, ya tidak bisa tidak. Dia tidak boleh puas kalau dia sudah kerja satu kali, dia sudah tanam, lalu dia tidak rawat lagi, itu tidak bisa. Kalau itu adalah pendeta, pendeta yang seperti petani adalah dia tidak berhenti merawat, dia tidak berhenti menyiram. Dan pendeta-pendeta harus sabar. Ya, ini khotbah menyampaikan kebenaran. Tapi kalau Anda tanya, saya sabar sama jemaat yang kepala-kepala angin, tidak, saya sabar. Karena bisa jadi mereka kepala angin sekarang, tapi jangan sampai suatu saat waktunya Tuhan panen dia dipakai Tuhan luar biasa. Jadi saya akan tabur, ya. Hanya kadang-kadang pacul tanah agak sedikit kincang, sampai kadang-kadang pacul mustagores di pohon kulit sedikit, sampai itu getah dong keluar. Tapi saya tahu bahwa akhir ibadah kita berlutut, ada yang menangis, itu bukan waktu panen. Pendeta jangan terkecoh, belum tentu itu panen. Saya sadar itu. Kalau saya KKR altar korol ada yang maju, belum tentu. Kadang-kadang dia, di KKR pulang di semua titip ini guys, mati di rumah. Ada menangis mau mati mampus di KKR. Pulang suka kata kasar yang suami, kata kasar yang istri. Jadi ternyata akhir dari ibadah, akhir dari pertemuan itu bukan membuktikan itu waktunya panen, belum. Jadi kita harus sabar. Makanya Yakobus 5 ayat 7 itu Tuhan bilang begini kepada kita petani-petani rohani, ya. Bukan cuma pendeta ya, orang tua yang sedang didik anak, sabar. Tidak ada anak yang kau omongin hari besok disuruh ke malaikat Jibril, tidak ada. Sabar Bu, sabar Pak, sabar Oma, sabar Opa. Jadilah petani yang baik. Jangan pikir bahwa itu sudah hasil panen, belum. Saya kalau lihat Abstef tanya, baca Alkitab berapa 10 pasal, saya tidak langsung senang yang gimana-gimana. Saya doakan dia lagi. Kan saya tahu itu belum menentukan. Belum panen itu baca 10 ayat satu hari. Belum menentukan. Saya doakan dia terus. Doakan anak-anak saya. Doakan jemaat. Yakobus 5 ayat 7 sama-sama baca. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Dan memang hasil panen sesungguhnya nanti itu di akhir zaman, penghakiman, semua terbuka, yang tersembunyi pun akan dibukakan semuanya. Maka dari itu kita yang terpanggil jadi olahragawan, terpanggil jadi prajurit, terpanggil jadi petani-petani rohani, bersabar. Tetap pengabdian kita, tetap taat, tetap ikut aturan, tetap kerja keras, jangan malas secara rohani. Tetap rajin, tetap kuat. Dan saya percaya di balik kerajinan kita, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Amin, kekasih Allah. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan.